Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Fatonik SPD MPD, mengajar di SD 23 Rupat CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Sebagai fasilitator yaitu Ibu Roza Novita SPD MPD, dan sebagai pengajar praktek yaitu Bapak Joko Markuat SPD SDM. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dengan strategi dalam pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tujuan yang diharapkan murid dengan senang hati memilih minat cara belajar mereka. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas dapat dilakukan? Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik atau kognitif dan non-kognitif. Kemudian, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kemudian, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian terakhir, melakukan asesmen atau penilaian berdiferensiasi berdasarkan teknik penilaian. Itu assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran, dan assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar murid yang optimal. Supaya pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar murid, yaitu bahwa guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kedua, minat belajar murid, bahwa guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Ketiga, profil belajar murid, bahwa guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majmuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan ketiga, diferensiasi produk. Pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya. Adapun contoh diferensiasi konten berdasarkan profil belajar siswa adalah guru perlu memahami gaya belajar siswa yang cenderung menggunakan media pembelajaran visual, audio, ataupun audio visual. Kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Materi yang diberikan beragam sesuai dengan pemilihan cara belajar siswa seperti diskusi kelompok, belajar mandiri, kolaboratif, dan yang lainnya. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah unjuk kerja yang ditunjukkan kepada kita sebagai seorang guru sesuai dengan level kemampuan siswa, seperti karangan, hasil tes, pretesnya, dan sebagainya. Produk merupakan hasil murid yang mencerminkan tujuan pembelajaran.
Diferensiasi produk meliputi dua hal. Pertama, memberikan tantangan dan keberagaman. Kedua, mempromosikan murid bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dengan modul ini dengan modul yang lain di program pendidikan guru penggerak. Pertama, koneksi antar modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul 1.1 filosofi pendidikan kehadiran. Bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut mengajar berpihak pada murid dan sesuai dengan kodrat yang ada pada setiap murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang artinya dalam modul berdiferensiasi ini, dalam kebutuhan belajar siswa terdapat minat siswa dan profil belajar siswa atau lingkungan murid, yang artinya berpihak kepada murid. Kedua, koneksi antara modul 2.1 dan modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Bahwa guru dituntut untuk berinovasi, berkolaborasi, reflektif, dan berpihak pada peserta didik dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Guru hendaknya mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakter yang sesuai dengan minat dan profil peserta didik. Ketiga, koneksi antar modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Salah satu tujuan guru penggerak adalah melakukan perubahan mulai pada dirinya, pada murid, dan lingkungannya. Dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid merupakan salah satu hal yang perlu diimplementasikan, dan itu merupakan salah satu visi yang perlu dikembangkan dan diterapkan di sekolah sebagai guru penggerak. Dan yang keempat, koneksi antar modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Cara belajar berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Hal ini akan memberikan kebebasan yang terarah pada murid, bagaimana mereka dapat mengeksplor cara belajar mereka. Ini merupakan suatu hal yang positif dikembangkan dalam pembelajaran. Demikian paparan video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.